Kembali bersama kami, pemirsa. Egy Sujana menegaskan kehadirannya di Solo, Jawa Tengah bertemu dengan Jokowi beberapa waktu lalu bukan untuk meminta maaf, melainkan untuk menegakkan kebenaran. Ya, ditemui di Terminal 2 F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jumat siang, Egy Sujana menyampaikan sejumlah poin penting terkait pertemuannya dengan Joko Widodo beberapa hari yang lalu. Menurut Egy, penetapan dirinya sebagai tersangka dinilai tidak sesuai prosedur hukum. Ia menyebut dirinya dilindungi Undang-Undang Advokat dan tidak pernah menjalani pemeriksaan sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Dalam pertemuannya dengan Joko Widodo, Egy mengaku mengajukan penyelesaian melalui restoratif justice yang harus dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Egy juga menampik tegas anggapan bahwa dirinya datang untuk meminta maaf dan menyebut tidak pernah ada pembicaraan terkait hal tersebut. Sabar ya, kalau perlu. Yang bagus. Nah, untuk itulah di dalam pengertian ini saya berharap jangan salah info. Saya kesini mungkin Bapak terima, mungkin pembisik-pembisiknya menyatakan Egy datang meminta maaf. No way, jelas ya. Saya datang bukan untuk minta maaf. Itu saya sampaikan depan beliau. Saya ingin menegakkan kebenaran. Kenapa? Karena saya tidak pantas ditersangkakan. Satu, saya advokat. Advokat itu punya undang-undang, namanya Undang-Undang tentang Advokat nomor 18 tahun 2003 pasal 16. Kedua, saya melapor lebih dulu. Tapi kenapa dilapor balik? Ini bertentangan dengan Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 pasal 10. Ya, tentang Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Yang ketiga, saya belum pernah disidik. Bertentangan peraturan Kapolri, ya, yang berkaitan dengan penyidikan. Harus disidik dulu baru jadi tersangka. Kenapa saya ditersangkakan? Kemudian yang keempat, saya punya legal standing ilmiah dari Dr. Muzakir, dari guru besar atau apa, dia di di UII Yogyakarta. Nah, dia menyatakan dalam LO-nya, legal opinion, Egy Sujana tidak pantas ditersangkakan. Ya, selain menampik dirinya datang menemui Jokowi bukan untuk meminta maaf, Egy Sujana juga menambahkan Jokowi merupakan sosok berakhlak baik, namun menyindir Roy Suryo dan kawan-kawan yang merasa jagoan. Akhlaknya bagus, dia terima kita dengan baik, padahal dia merasa yang difitnahin. Itu akhlak, saya merasa Jokowi jauh lebih baik. Tidak ada soal itu, tidak penting, itu kata Jokowi, tidak penting. Jadi soal kasus ini, kan ada Roy Suryo dan kawan-kawan yang merasa jagoan, dia lawan aja tuh. Ya, dan untuk membahas ini selengkapnya kami langsung terhubung dengan tersangka kasus tudingan ijazah Jokowi, Rismon Sianipar, dan Ketua Umum Joma Nusantara Bersatu, Andi Azwan. Assalamualaikum, selamat malam Bang Rismon, Bang Andi. Waalaikumsalam, Juno. Ya, sehat. Suara saya jelas Bang Rismon? Suara saya jelas Bang? Bang Rismon? Ya, Bang Rismon, boleh di unmute terlebih dahulu nampaknya. Ya, suara saya jelas Bang Rismon. Bang Andi sudah jelas Bang Andi. Kalau Bang Rismon boleh? Bang Rismon? Oke, nampaknya masih kita coba perbaiki dulu. Saya ke Bang Andi, izin. Bang Andi, ini Egy menyatakan bahwa tidak minta maaf, datang hanya untuk tadi berkomunikasi, bersilaturahmi, plus juga memuji akhlak Pak Jokowi. Anda menilai bagaimana pujian ini? Maksudnya apa ya Bang Andi? Ya, Juno, kalau kita melihat bagaimana kronologisnya behind the scene sampai terjadi pertemuan di tempatnya Pak Jokowi, di rumah Pak Jokowi itu, yang memang ada panjang juga sedikit ya. Tapi yang jelas intinya adalah bahwasannya tali silaturahmi itu dirajut kembali ya dengan kedatangan Bang Egy Sujana. Saya beritahu dulu, disclaimer dulu bahwa kedatangan Bung Egy Sujana itu diorganisasi oleh Pak Jokowi ataupun dari para relawan Pak Jokowi. Oke.
Bang Andi. Ketemu. Ya, oke, sebentar Bang Andi. Ya, Bang Andi boleh diulangi sedikit, Bang Andi tadi sempat lost sedikit, silakan. Oke, untuk kita bisa melihat sampai terjadinya pertemuan antara Bang atau BES ya, Bang Egy Sujana ini dengan Pak Jokowi itu tentu bukan suatu yang ujuk-ujuk ya, sesuatu yang ya, pertama itu adalah dari segi kemanusiaan, dan itu adalah sebetulnya itu adalah permintaan pribadi dari Bung Egy Sujana melihat dari kondisinya yang memang beliau ini harus berobat ke luar negeri ya, yang selama ini dia lakukan dan ini ingin kembali untuk berobat ke luar negeri. Beliau tidak dapat untuk melakukan itu karena dicekal dengan statusnya beliau sebagai tersangka. Untuk berangkat itu maka perlu adanya pencabutan pencekalan itu. Kalau pencekalan itu memang ada di Undang-Undang KUHP baru itu ya, ada namanya restoratif justice. Oke. Ini adalah suatu kesepakatan bersama, yaitu semacam suatu katakanlah quote-unquote perdamaian antara tersangka ya yang meminta RJ melalui penyidik ya kepada, nanti penyidik menginfokan kepada saksi-saksi pelapor itu apakah disetujui untuk RJ ini yang diminta oleh BES ini, Bang Egy Sujana ini, tersangka ini. Tapi Bang Andi, tidak ada permohonan maaf, betul seperti itu? Seperti yang Bang Egy sebutkan? Betul, maka saya akan mengungkapkan bahwasanya permintaan maaf secara verbal itu tidak ada. Tetapi itu secara gimmick, pertemuan saling berpelukan, bersalaman dan berpelukan, kemudian diakhiri dengan doa selama 12 menit itu sudah mencerminkan sebetulnya. Mencerminkan dalam bentuk apa? Baik Bang Andi, saya dapat poinnya. Kita bergabung kembali dengan Bang Rismon. Langsung Bang Rismon, Anda melihat perubahan sikap rekan Anda atau mantan rekan Anda untuk saat ini. Gimana Bang Rismon? Karena disebutkan juga katanya Pak Jokowi berakhlak baik dan itu dilontarkan langsung dari mulut Bang Egy. Ya, boleh di-unmute Bang Rismon. Oke, Bang Rismon, izin boleh di-unmute terlebih dahulu. Oke. Baik, nampaknya masih ada sedikit ya trouble dengan audio. Kita jeda dulu, nanti kita akan sambung bersama Bang Rismon dan juga Bang Andi Aswan. Pemirsa tetap bersama kami di iNewsroom. Polda Metro Jaya menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan kasus dugaan fitnah ijazah palsu Joko Widodo. SP3 itu diterbitkan untuk tersangka Egy Sujana dan Damai Hari Lubis usai mengajukan permohonan restoratif justice. Terbitnya SP3 ini ibarat kado bagi Egy Sujana dan Damai Hari Lubis pasca menyambangi kediaman Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah beberapa waktu yang lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya menganggap penerbitan SP3 terhadap Egy dan Damai Lubis adalah bentuk akomodasi pada permohonan restoratif justice yang diajukan Egy dan Damai Hari Lubis. Menurut Budi Hermanto, penerbitan SP3 bagian dari hukum berdasarkan keadilan restoratif. Dalam kasus fitnah ijazah Jokowi, Polda Metro Jaya membagi tersangka dalam 2 klaster. Klaster pertama terdiri dari 5 tersangka termasuk Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, dan untuk membahas pujian Egy terhadap Jokowi serta sindiran terhadap Roy Suryo, kita kembali bergabung dengan 2 narasumber kita. Ada Bang Rismon Sianipar dan juga Bang Andi Azwan. Oke, baik, nampaknya sudah tersambung. Saya ke Bang Rismon dulu ya, Bang Andi izin. Bang Rismon, rekan Anda memuji pihak yang selama ini beliau tentang dan menyindir Anda dan rekan-rekan Anda. Bagaimana Anda melihat ini, Bang Rismon? Ya, bagi kami, ya, menurut pendapat kami, dalam sebuah perjuangan itu biasa ada yang mundur, ya. Bergeser ke pinggir lapangan,
jadi tidak lagi menjadi pemain di dalam lapangan ini. Jadi bagi kami tidak berdampak berpengaruh apapun kepada RRT. Tidak, sekali lagi saya katakan tidak berdampak apapun. Bahkan bila yang lainnya pun ya mengajukan RJ seperti yang diinginkan ya pro Jokowi, itu silahkan saja. Ya, misalnya ada manuver-manuver untuk mengajak yang lain, itu silahkan saja. Yang pasti ya seperti yang diungkapkan oleh Bapak Joko Widodo bahwa ini pemulihan nama baik Bapak Joko Widodo harus diselesaikan di pengadilan, dan kami hanya minta satu syarat bahwa ya datanglah secara gentleman ke pengadilan ya, karena itulah yang sebenarnya yang diinginkan Pak Joko Widodo kalau kami nggak salah. Dan sejumlah pengacara Pak Jokowi begitu juga dengan relawannya sudah mengatakan siap. Nah, ini yang ditunggu publik begitu. Jadi perdebatan argumentasi ilmiah berdasarkan proses akademik, berdasarkan dokumen, berdasarkan forensik, itu menjadi tontonan yang mencerdaskan bagi bangsa kita. Nah, sekali lagi ya saya tekankan bahwa ya ini bukan masalah personal RRT dan lainnya. Ini masalah perbaikan sistem di KPU untuk proses seleksi presiden dan wakil presiden pada tahun-tahun mendatang. Begitu, Bang. Oke, Bang Rismon. Tapi satu ada yang menarik ketika Bang Egy diminta tanggapannya bahwa beliau menyebut Pak Jokowi berakhlak baik, ya, dan teman-teman Roy Suryo dan kawan-kawan jagoan seperti itu. Anda melihat akhlak baik ini, komennya apa, Bang Rismon? Ya, bisa jadi itu persepsi Bang Egy Sujana setelah menemui Pak Joko Widodo. Alasannya ya hanya Bang Egy dan Tuhan yang tahu yang untuk mengatakan itu. Tetapi kan sebelumnya juga kita sering mendengar ya statement-statement sangat keras dari Bang Egy Sujana maupun Bang Damai Hari Lubis. Kita tidak tahu kenapa mereka berada di seberang sekarang. Tetapi apapun itu alasannya, kami juga tidak peduli sama sekali dengan keputusan mereka. Benar-benar kami tidak peduli karena tidak memengaruhi kami sama sekali. Begitu, Bang. Oke, Bang Andi, kalau tadi Anda menyebutkan ketika pertemuan tidak ada memang permintaan verbal itu, hanya tadi ada berpelukan seperti itu, dan plus juga alasan kesehatan yang Egy ajukan agar ada restoratif justice seperti itu, Bang Andi. Anda melihat apa yang membuat Egy akhirnya berani sowan ke Pak Jokowi dari sudut pandang Anda, Bang Andi? Ya, kita kembali ya bahwa di sini adalah peran dari sahabat kita, relawan Jokowi, Bang Darmizal dan Bang Rahmat. Ya, waktu tanggal 17 Desember beliau bertemu dengan Bang Egy itu di kediaman Bang Egy di Bogor, dan Bang Egy itu menulis sebuah buku, memberikan catatan lah bukunya dia untuk diberikan kepada Pak Jokowi yang isinya untuk sahabat seiman ya, seislam ya, dan juga CGM ya, cerdas, terus berani dan militan. Ya, di dalam percakapan itu ya Bung Egy juga katakanlah ya curhat gitu dengan kondisi kesehatan beliau yang sangat memprihatinkan, karena beliau bagaimanapun harus ke luar negeri untuk berobat mengenai penyakit beliau yang dikatakan kanker usus stadium 4 itu. Ya, dalam singkat cerita dalam percakapan itu kemudian ditindaklanjuti sepertinya, yaitu dengan mengajukan surat untuk kepada penyidik permintaan restoratif justice ya. Nah, permintaan restoratif justice itu jelas akan dikomunikasikan ya dengan dengan Pak Jokowi dan juga 3 saksi pelapor yang lain, Adi Kurniawan ya, Letimanan dan Marut Samuel Serken untuk itu. Nah, kemudian yang menarik adalah tanggal 5 Januari Bang Egy itu datang ke kantornya Bang Darmizal, ketua umum Reja itu. Di sana juga berdiskusi meminta, dan ini adalah atas inisiatif pribadinya Bang Egy ya, untuk meminta bisa dipertemukan dengan Pak Jokowi di Solo ya, di situ. Dan ini memang agak surprise juga permintaan itu, tapi memang tidak ada untuk komunikasi dengan dikedepankan dengan rasa kemanusiaan. Jadi Bang Andi, Pak Jokowi tadi prihatin karena kondisi kanker tadi,
kemanusiaan. Itu kenapa Pak Jokowi mau menerima dan juga tadi ajakan restoratif justice. Kurang lebih seperti itu, Bang Andi. Ya, kan seperti kita ketahui Juno, Pak Jokowi kan ini kan konsisten. Dulu kan dia mengatakan siapapun yang datang dan meminta maaf kepada beliau, beliau kan akan memberikan maaf untuk itu. Walaupun proses hukum kan tetap berjalan untuk itu kan. Nah, salah satunya proses hukum itu kan adalah namanya restoratif justice yang bisa digunakan oleh mereka yang memang ya ingin katakanlah ada angkot itu berdamai gitu kan dalam kasus ini gitu. Bang Rismon, dari perubahan sikap rekan Anda ya, Bang Egy dan juga Bang Damai, Anda ada concern lain Anda lihat? Kalau tadi alasannya karena kesehatan ingin berobat keluar, makanya beliau mungkin merasa bahwa ya ini cara untuk berobat. Ada hal lain Bang Rismon? Karena sebenarnya yang menjadi membingungkan bagaimana komunikasi Anda dengan teman-teman hingga di tengah jalan ini ada yang belok. Ya, persepsi kami ini seperti pecah belah ya, dan memancing untuk ke 6 tersangka lain atau 3 tersangka lain dalam klaster 1 itu untuk melakukan hal yang sama. Ya, saya juga malah bingung ya, para pihak pro Jokowi dan relawan Jokowi ya selama ini, baik juga YouTuber Nusantara sangat keras mengatakan harus dipenjara, tidak boleh ada pengampunan. Kami kecewa sama Pak Jokowi kalau ada restoratif justice atau pengampunan. Tetapi belakangan ini kok malah mereka merayakan, memuja-muji Egy Sujana dan Damai Harilubis melakukan silaturahmi dan mendapatkan restoratif justice dari Polda Metro Jaya. Satu poin. Yang poin kedua ya, dari keterangan dari Bang Egy Sujana ketika sebelum berangkat ke Malaysia di bandara itu, kita dapatkan sebuah pernyataan bahwa Bang Egy Sujana meminta supaya Kapolri, Kapolda, Dirreskrimum Polda Metro Jaya untuk menghentikan meng-SP3 atau restoratif justice. Tiba-tiba Pak Jokowi memanggil, mengatakan kepada pengawalnya, Kompol Syarif atau lainnya itu, dan dipanggil polisi. Berarti ya, pada saat itu polisi sedang ada bersama atau berada di kediaman Joko Widodo. Saya bingung. Makanya saya bilang relasi kuasa itu masih sangat kuat di dalam kasus kami ini. Bahwa Pak Jokowi ini memiliki kuasa yang sangat penuh dalam institusi kepolisian. Bagaimana kita percaya hasil forensik dari lab Polri? Makanya kita ajukan ke 3 lembaga, gitu loh. Bahkan bisa juga ke Arsip Nasional, ANRI, karena mereka sudah terbiasa bukan hanya mengidentifikasi, tetapi mengautentikasi dokumen yang berusia tua, gitu loh. Relasi kuasa ini kan menjadi argumentasi kami, Bang Rismon, bahwa hasil forensik itu sangat meragukan karena ya beberapa kasus kan terjadi, kasus Sambo dan lainnya kan terjadi. Langsung saya ingin tanya nih, langsung ke Bang Andi, bahwa prosesnya agak cepat dan agak janggal. Polisi langsung keluar SP3. Jangan-jangan ada polisi di pertemuan itu. Gimana Bang Andi, benarkah relasi kuasa Jokowi terhadap Polri masih besar? Saya katakan bahwasanya dari pihak kami itu tidak ada polisi yang di sana. Yang ada adalah ajudan beliau, yaitu Kompol Syarif. Ya. Saya katakan itu, kalau misalnya Bang Egy membawa polisi sebagai pengawal patroli, terserah dia, gitu kan. Tapi kita, dari pihak kita tidak ada sama sekali polisi di sana. Ya, yang ada hanya Kompol Syarif sebagai ajudan beliau. Ya, jadi itu clear untuk kita. Dan sekali lagi saya katakan, bukan diorkestrasi pertemuan ini oleh Pak Jokowi maupun dari relawan. Dan ini adalah permintaan dari Bang Egy Sujana. Bang Damai, DKL sendiri, dia tidak tahu bahwa dia itu diajak saja oleh Bang Egy untuk ke Solo. Gitu. Ya, jadi itu jelas untuk itu ya. Kalau proses di dalam terjadi seperti apa ya, saya paham untuk itu. Tapi itu tidak perlu kita perdebatkan. Yang jelas bahwasanya restoratif justice itu sudah diberikan dan diwujudkan dalam bentuk SP3. Artinya begini, Pak Jokowi mengedepankan yang namanya rasa kemanusiaan itu, ya, walaupun beliau itu difitnah habis-habisan dan berseteru lama, ya, dengan Bang Egy Sujana dan kawan-kawannya itu.
Tapi kita dipertontonkan, dipertunjukkan bahwasanya akhlak beliau yang begitu besar. Dan ini diakui oleh Egy untuk Baik, menerima. Bang Andi. Jadi kalau Bang Egy bilang akhlaknya Pak Jokowi sangat baik, itu sejalan ya Bang Andi ya? Jalan. Oke, saya ke Bang Rismon terakhir. Kemarin saya berbincang dengan Bang Roy ya di diskusi juga seperti itu. Beliau tidak akan gentar, tidak akan mundur seperti itu. Dan saya tanya ini juga, saya ingin tanya sama Bang Rismon juga. Nggak akan ada niat untuk sowan ke Solo juga? Sudah saya katakan statement awal saya tadi, tidak berpengaruh sama sekali. Oke. Tidak berpengaruh sama sekali Egy Sujana dan Mayhari Lubis mendapatkan SP3 berdasarkan restoratif justice. Ya. Kemudian saya ingin menanggapi tadi ya dari statement dari Bang Andi Aswan. Ya. Kalau tidak ada relasi kuasa, kenapa dari pernyataan Bang Egy Sujana di bandara itu meminta atau memohon kepada Pak Jokowi untuk meminta Kapolri, Kapolda Metro Jaya di Reskrimum untuk menghentikan SP3-nya, untuk memberikan SP3 terhadap penersangkaannya. Di situ kan sudah jelas positioning dari Pak Jokowi itu sangat berpengaruh atau sangat dominan di dalam kepolisian kita. Kan jelas di pernyataan Bang Egy Sujana itu. Memohon kepada Pak Jokowi untuk memanggil, menelpon atau menghubungi Kapolri, Kapolda, Metro Jaya dan di Reskrimum dan meminta kepada pengawalnya untuk menghubungi mereka. Berarti kan ada relasi kuasa di situ. Dan langsung dikabulkan seperti itu Bang Rismon. Artinya SP3 atau restoratif justice tersebut ya dikeluarkan berdasarkan relasi kuasa tersebut. Begitu Bang. Walau tadi Bang Andi sudah membantah bahwa tidak ada hal seperti itu, Bang Rismon. Loh, kita perhatikan statement dari Bang Egy Sujana. Oke. Kita percaya Bang Egy Sujana, dia menyatakan pada pertemuan itu, atau Bang Andi Aswan yang nggak ada di situ. Oke, Bang Andi, silakan sedikit, Bang. Ya, saya sih simpel saja. Biasa, kalau sudah dalam satu perahu, terus ada yang keluar dari situ, ya sudah saling itulah ya, saling menyalahkan seperti itu. Oke. Yang jelas sudah clear bahwasannya itu yang dikedepankan oleh Pak Jokowi adalah kemanusiaan itu. Baik. Pas ya mereka ini, saya katakan kalau misalnya ya katakanlah ada 3 lagi dari kluster 1 dari TPUA ini ya ingin mengikuti jejak dari Bang Egy Sujana, ya silakan saja, saya akan mengantar untuk itu. Tapi penerimaannya diterima atau tidak kan semua keputusan dari Pak Jokowi dan 3 lagi saksi pelapor yang lain untuk itu. Baik. Begitu. Itu undangan ya berarti ya tadi ya, Bang Andi ya. Baik, Bang Andi terima kasih ya, Bang Rismon juga atas waktunya. Sehat-sehat semuanya Bang, terima kasih, selamat malam. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Beralasan mengikuti KUHP terbaru dan menghindari praduga bersalah, KPK tidak lagi menampilkan tersangka kasus korupsi. Sementara menurut pakar hukum pidana, menampilkan tersangka sama sekali tidak melanggar hukum. Membuka awal tahun 2026, KPK melakukan operasi tangkap tangan dugaan suap pemeriksaan pajak di KPP Madia, Jakarta Utara. 8 orang ditangkap, 5 orang resmi menjadi tersangka. Seperti biasa, KPK langsung menggelar konferensi pers. Namun ada yang tidak biasa, KPK tidak lagi memajang para tersangka. PLT Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu beralasan KPK mulai mengadopsi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Pasal 91 tentang perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pasal itu menyebut dalam melakukan penetapan tersangka, penyidik dilarang melakukan perbuatan yang bisa menimbulkan praduga bersalah. KUHP yang baru itu lebih fokus kepada hak asasi manusia itu. Jadi bagaimana perlindungan terhadap hak asasi manusia, ada asas praduga tak bersalah. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar memiliki pandangan berbeda. Menurutnya pasal 91 tidak melarang penyidik memajang para tersangka. Menurut saya tidak ada aturan yang dilanggar ya, karena umpamanya itu tadi
satu statusnya masih dinyatakan sebagai tersangka dan semua orang tahu kalau tersangka itu belum bersalah. Korupsi adalah kejahatan luar biasa dan melibatkan penggunaan uang rakyat. Transparansi pun dinilai penting agar rakyat tahu siapa yang menyalahgunakan uang mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu menurut peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM Zainur Rohman, untuk kepentingan transparansi publik, KPK perlu membuat standar baru saat mengumumkan tersangka. Tidak tampilkan wajah tersangka, maka KPK perlu membuat standar ketika mengumumkan status tersangka seseorang. Tujuannya untuk apa? Untuk transparansi. Transparansi itu tujuannya untuk apa? Untuk menjamin kontrol publik terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK. Bagaimana tanpa menampilkan wajah tetapi tetap transparan? Ya, ada banyak cara. Salah satu caranya misalnya, ya bisa saja tersangka tetap dihadirkan saat konvers tapi misalnya menghadap ke belakang. Atau yang kedua, benar-benar sama sekali tidak perlu menampilkan tersangka tetapi ada deskripsi tentang tersangka ini. Deskripsi bisa disampaikan oleh KPK mengenai profil dari tersangka ini dengan tujuan untuk transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom, saya Herjuno Syaputra. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Dan sebagai pembuka Newsroom kali ini kami memiliki informasi terkait puting beliung menerjang permukiman warga 4 kecamatan di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Meski tidak ada korban jiwa, puluhan rumah rusak dan sejumlah pohon tumbang diterjang angin kencang. Rekaman video amatir ini merekam saat angin puting beliung menerjang sejumlah desa di Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Atap rumah porak-poranda bahkan sejumlah pohon tumbang. Puting beliung muncul saat hujan dengan intensitas tinggi mulai reda. 4 kecamatan terdampak terjangan puting beliung yakni Kecamatan Gending, Banyuanyar, Besuk, dan Leces. Meski tidak ada korban jiwa, 45 rumah milik warga atapnya rusak. Total berapa rumah, Pak? 45 rumah. 45 rumah. Waktu itu gimana warga? Lari atau? Lari semua keluar. Panik, Pak. Panik. Kencang masjid ini, dikira masjid ini yang jatuhan terasnya, makanya alhamdulillah. Anginnya dari mana, Pak? Anginnya dari selatan. Dari selatan. Ya hujan terus. Beliau enggak. Beliau sering nggak Pak sini? Enggak, cuma sekali ya. Setelah pusaran angin berlalu, warga mendapati rumah dan pepohonan porak-poranda. Petugas gabungan melakukan pembersihan usai terjangan angin mereda. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Banjir Pekalongan melumpuhkan aktivitas warga, ribuan rumah terendam hingga 1,5 meter. Sementara di Kendal, Jawa Tengah, banjir semakin meluas dengan ketinggian mencapai 1 meter. Sejumlah kantor pemerintahan dan layanan umum juga ikut terendam banjir. Banjir besar melanda wilayah kota dan Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Ribuan rumah warga terendam air dengan ketinggian bervariasi dan aktivitas masyarakat lumpuh total. Hujan deras yang turun sejak malam hari memicu banjir dengan genangan air setinggi 50 cm hingga lebih dari 1 meter. Air merendam permukiman warga di sejumlah titik memaksa ratusan orang mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sejumlah akses jalan utama di kota dan Kabupaten Pekalongan tidak dapat dilalui kendaraan akibat banjir. Ratusan warga memilih mengungsi ke rumah kerabat, kantor kecamatan hingga posko darurat yang disiapkan pemerintah setempat. Proses evakuasi hingga kini masih terus dilakukan warga bersama tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan. Petugas juga melakukan pemantauan ketinggian air serta bersiaga di sejumlah titik rawan bencana. Sementara banjir yang menerjang Kabupaten Kendal, Jawa Tengah belum sepenuhnya surut. Banjir justru semakin meluas. Di Kelurahan Ketapang, Kota Kendal, ketinggian air mencapai 1 meter. Hingga saat ini warga masih memilih bertahan dan berharap banjir segera surut.
Selain permukiman warga, kantor Kementerian Agama Kendal dan kantor Samsat Kendal juga ikut terendam dengan ketinggian mencapai 70 cm sehingga mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Sementara banjir yang menerjang area pertanian bawang merah di Desa Ngurenrejo, Kecamatan Wedari Jaksa, Kabupaten Pati, Jawa Tengah memaksa para petani mengambil keputusan pahit. Petani terpaksa memanen bawang merah lebih cepat dari seharusnya. Untuk menyelamatkan dari kebusukan akibat banjir hingga setinggi 1 meter, tanaman yang idealnya baru bisa dipanen 2 hingga 7 hari lagi, kini terpaksa dipetik di usia muda 45 hingga 50 hari. Kondisi ini menurunkan harga jual di bawah normal, yakni Rp28.000 per kilogram. Kerugian ganda ini menjadi beban berat bagi para petani. Tim Liputan Anyus melaporkan. Dan banjir juga masih terjadi di Pemalang, Jawa Tengah. Hujan deras yang turun sejak Jumat malam menyebabkan ratusan rumah warga terendam air. Air merendam permukiman warga di Desa Mojo dengan ketinggian bervariasi mulai dari 30 cm hingga 1 meter. Dan banjir ini membuat aktivitas warga terganggu. Selain itu, kebutuhan makan dan minum juga terbatas karena akses yang terputus. Dan saat ini, warga sangat membutuhkan perahu karet untuk proses evakuasi. Selain itu, warga juga membutuhkan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum. Dan hingga kini petugas masih melakukan pendataan warga terdampak. Banjir akibat hujan deras yang mengguyur Pekalongan sejak Jumat kemarin mengakibatkan beberapa sungai meluap dan merendam rel kereta api. Akibat rel terendam banjir, beberapa perjalanan dibatalkan dan ratusan calon penumpang mengembalikan tiket yang sudah dibeli. Banjir akibat hujan deras yang mengguyur Pekalongan sejak Jumat kemarin mengakibatkan beberapa sungai meluap dan merendam rel. Akibat rel kereta jalur Pekalongan Seragi terendam banjir, PT KAI Daop 4 Semarang menutup sementara jalur tersebut sebagai langkah pengamanan dan keselamatan perjalanan kereta api. KAI Daop 4 juga melakukan perubahan pola operasi dengan mengalihkan rute sejumlah kereta api melalui lintas memutar. Ada 4 kereta api yang kami lakukan perubahan pola operasi, yaitu kereta api Argo Anjasmoro, kereta api Jayabaya, kereta api Arina, dan juga kereta api Kamandaka. Selain melakukan perubahan pola operasi, KAI Daop 4 Semarang juga membatalkan beberapa perjalanan kereta api yang berangkat hari ini, yaitu kereta api Kaligung dan juga kereta api Argo Merbabu. PT KAI Daop 4 Semarang memohon maaf kepada masyarakat, khususnya pelanggan kereta api, akibat ketidaknyamanan tersebut. Dan juga dampak dari perubahan pola operasi pasti menimbulkan waktu tempuh yang lebih lama dan imbasnya adalah keterlambatan kedatangan di stasiun tujuan. Bukan hanya rel yang terendam, stasiun Pekalongan juga terendam banjir akibat hujan deras sejak Jumat kemarin. Karena penutupan sementara rel kereta jalur Pekalongan Seragi, puluhan calon penumpang jurusan Semarang di stasiun Pekalongan mengembalikan tiket. Antrian loket pengembalian dipadati para calon penumpang yang ingin membatalkan keberangkatan. Kebanyakan dari mereka beralih ke moda transportasi lain. Sementara PT KAI Daop 4 Semarang masih melakukan upaya agar perjalanan kereta api kembali normal. Sementara akibat banjir yang merendam rel kereta api stasiun Seragi dan Pekalongan, Jawa Tengah, sejumlah keberangkatan kereta api dari stasiun Tegal menuju Semarang, Yogyakarta, dan Solo terpaksa dibatalkan. Antrean panjang terjadi di loket tiket stasiun Tegal. Sementara ratusan penumpang lainnya dialihkan menggunakan sejumlah bus yang difasilitasi oleh KAI Daop 4 Semarang.
Selain menyiapkan sejumlah bus tujuan Semarang, PT KAI Daob 4 Semarang juga memberikan pengembalian tiket 100% untuk penumpang yang batal berangkat. Dari Pekalongan dan Tegal, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, Unibar iNews melaporkan. Jalur kereta api di Pekalongan, Jawa Tengah terendam banjir, 7 perjalanan kereta api terdampak dan berikut daftarnya. Ya, satu kereta api Jayabaya, yang kedua itu kereta api Harina, selanjutnya kereta api Argo Anjasmoro, dan yang keempat adalah kereta api Tawang Jaya Premium. Kemudian pemirsa yang juga terdampak yaitu kereta api Plambangan, dan yang keenam ada kereta api Kertajaya, serta yang terakhir kereta api Dharma Wangsa. Dan untuk mengetahui informasi terkini kita langsung bergabung dengan rekan Suryono Soekarno yang berada di Pekalongan, Jawa Tengah. Suryono, sejauh ini seperti apa kondisi banjir di sana? Selamat malam. Saat ini kondisi banjir di kota dan Kabupaten Pekalongan belum sepenuhnya surut seperti di lokasi saya berdiri di Kelurahan Tirto, Pekalongan Barat ini ketinggian air masih cukup dalam antara 50 sampai 1 meter dan rel kereta api juga masih belum surut. Bisa saya gambarkan bahwa warga juga sudah melakukan ini di bawah hanya 5 km per jam dan diperbolehkan hanya untuk satu dulu yang dilintasi. Sebenarnya 2 kali ini tadi sore sudah dicobakan, namun kayaknya malam ini hanya satu yang bisa dicobakan. Sementara itu saya bisa gambarkan juga untuk kondisi banjir di Kota Pekalongan, satunya di Tirkoni atau di Suryono, ya izin ada sedikit gangguan dengan audionya, nanti kita coba update lagi. Terima kasih atas laporan Anda, dan tadi kalau kita lihat memang banjir masih menggenangi wilayah yang dari Pekalongan, seperti itu pemirsa. Kita ke informasi berikutnya, sebuah pesawat jenis ATR dilaporkan hilang kontak pada Sabtu 17 Januari 2026 sekitar pukul 13:17 WITA. Informasi tersebut diterima dari Kristanto, General Manager Airnav Makassar. Dan pesawat tersebut diketahui tengah melaksanakan penerbangan dengan rute Yogyakarta menuju Makassar. Perkiraan terakhir posisi pesawat berada di wilayah Maros, Pangkep, Sulawesi Selatan. Data awal menyebutkan jumlah person on board sebanyak 10 orang, terdiri dari 7 awak pesawat dan 3 penumpang. Menindaklanjuti kejadian tersebut, Kantor Pencarian dan Pertolongan Makassar telah mengerahkan tim rescue sebanyak 15 personil ke lokasi. Adapun sarana dan prasarana yang dikerahkan meliputi 1 unit mobil truk personil, 1 unit drone, dan 1 unit rescue car. Upaya pencarian dan koordinasi dengan instansi terkait masih terus dilakukan untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai keberadaan pesawat dan seluruh penumpang. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekarang berada di Kampung Leang-Leang, perbatasan Baloci dengan Bantimurung. Nah, ini tepatnya di Kampung Leang-Leang yang berbatasan dengan Bonto-Bonto. Ini menurut informasi warga dan sudah ada dari Basarnas sedang melakukan pencarian karena terdengar oleh warga adanya ledakan sekitar pukul 1 siang tadi. Ada beberapa kali, ada sampai 3 kali ledakan. Demikian dilapor. Tim gabungan TNI Polri, Basarnas, dan pengelola Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung saat ini telah melakukan persiapan menuju lokasi penemuan serpihan diduga milik pesawat ART yang hilang kontak. Sejumlah persiapan dilakukan tim SAR gabungan sebelum berangkat menuju ke lokasi penemuan serpihan pesawat.
Tindakan ini dilakukan setelah ditemukan serpihan diduga berasal dari pesawat ATR 42500 yang dilaporkan hilang kontak saat melintas di wilayah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Serpihan pesawat tersebut ditemukan warga di puncak Gunung Bulu Saraung, Desa Tompo Bulu, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Lokasi penemuan berada di kawasan pegunungan dengan medan terjal dan akses yang cukup sulit. Ya pemirsa, ini nampak video amatir warga yang menunjukkan adanya serpihan benda mencurigakan yang ditemukan di puncak Bulu Saraung, Kecamatan Baloci, Pangkep, Sulawesi Selatan. Temuan ini mencuat setelah sebuah pesawat jenis ATR dilaporkan hilang kontak saat melintas di wilayah Kabupaten Maros. Hampir menabrak. Direktur Utama PT Indonesia Air Transport Adi Tri Wibowo mengkonfirmasi ada 3 penumpang dan 7 kru di dalam pesawat ATR yang hilang di Maros, Sulawesi Selatan. Maskapai menyiapkan krisis center atau pusat pengaduan bagi keluarga di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Tadi siang saya dapat kabar dari KNKT bahwa jam 12:15 saya dapat kabar dari Direktur KNKT bahwa mengatakan ada lost kontak pesawat kami ATR 42500 pihak Pak Kilo Tinggo Hotel Tinggo. Halo? Ya, pesawat dari Jogja terbang jam 8 tadi pagi, kemudian melakukan penerbangan ke arah Makassar dan ditargetkan jam 11.23 itu pesawat landing di Makassar Airport. Namun sampai sekian lama dikabarkan lost kontak. Dari informasi yang kami terima, pesawat sudah di final dan kemudian mohon maaf, posisi mengarah ke bandara dan sempat diarahkan oleh pihak ATC untuk menuju titik landing ya. Namun kemudian dari komunikasi yang disampaikan terjadi lost contact dan ditunggu sekian lama tidak ada kabar berikutnya dan akhirnya ya ATC menghubungkan KT dan segera menginformasikan ke pihak PT Indonesia Transport dan kami langsung mensikapinya dan kita membuat krisis center di kantor kami di Halim dan semuanya disiapkan semuanya keperluannya dan komunikasi dengan pihak Basarnas Makassar, Pak. Iya, berdasarkan informasi yang saya terima di sana lagi mendung. Itu aja Pak yang bisa kami sampaikan. Berapa jumlah penumpang dan awak yang berada dalam pesawat, Pak? Iya, totalnya saya revisi bahwa yang disampaikannya adalah totalnya adalah hanya 10 terdiri dari 7 kru dan 3 penumpang, Pak. Baik, Pak Adi, kondisi pesawat berdasarkan catatan perawatan terakhir itu seperti apa, Pak? Apakah ada masalah atau tidak? Tidak ada kendala apa-apa, Pak. Semua normal dan kemarin. Ya, Iya. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita langsung pemirsa bergabung dengan rekan Syaharudin yang berada di Pangkep, Sulawesi Selatan. Syaharudin, ya seperti apa update terbaru dari pencarian pesawat ini? Baik Juno, seperti saya sampaikan malam ini saya bersama tim gabungan dari Kabupaten Pangkep malam ini akan melakukan penyisiran ke puncak Bulu Saraung yang dalamnya yang terdapat serpihan bangkai pesawat yang jatuh. Itu Juno. Oke, berapa personil dan apa saja yang dikerahkan? Yang personil gabungan sekarang dikerahkan 200, terus yang terdiri dari TNI, Polri, terus Polairut,
dan tim Babul sendiri. Untuk titik sendiri, Syarudin, apakah memang sudah mendapat titik jelas karena kita tahu ada penemuan tadi siang kan beberapa puing, atau memang masih meraba kalau bicara titik pastinya? Informasi yang kami terima malam ini bahwa serpihan tersebut akan dibawa malam ini ke kantor kota. Kalau titik sendiri, Syarudin, apakah sudah ada dapat titik yang jelas di mana lokasi pesawat atau memang masih mencari? Kalau titik lokasi masih dalam pencarian, belum ada yang jelas titik di mana, apa yang masih di wilayah Maros atau Pangkep, begitu. Untuk malam ini sendiri, penyisiran akan dimulai pukul berapa, Syarudin? Karena ini kalau Wita ya, di sana sudah 20.30, betul? Atau 20.25. Iya. Akan dimulai jam berapa, Syarudin? Malam ini sudah persiapan, sudah apel gabungan. Tinggal Basarnas yang ditunggu dari Makassar, baru dilanjutkan perjalanan ke Tompobulu, Kecamatan Baluti. Oke. Saya dengar medannya memang itu ya, berbukit seperti itu, cukup terjal. Seperti apa, Syarudin? Medannya memang cukup nanjak dan licin, apalagi ini hujan tadi sore. Oke, baik. Dari informasi sendiri, Syarudin, dari persiapan ini sendiri, apa yang mungkin kalau kita tahu ini kan malam dan jalannya memang cukup terjal. Ada hal lain yang mungkin dipersiapkan tim karena memang waktu penyelamatan ini ya tadi ini sudah 20.30, Syarudin. Informasi yang kami terima dari pihak kepolisian bahwa malam ini ke kantor Lurah dulu untuk nginap untuk sementara. Mungkin besok pagi baru dilanjutkan ke puncak Bulu Sarang untuk mengambil serpihan pesawat tersebut. Oke, jadi malam ini berangkat tetap seperti itu, tapi mungkin akan cukup maksimal besok ketika memang suasana tadi terang seperti itu ya. Dan juga kalau cuaca di sana, Syarudin, apakah hujan atau seperti apa? Untuk masih? Cuaca malam ini agak gerimis, Mak. Oke, agak gerimis. Baik, Syarudin, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Anggota Satuan Brimopolda Aceh Bribda Muhammad Rio diduga bergabung dengan tentara bayaran Rusia. Informasi tersebut dikonfirmasi Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basha. Sebelum meninggalkan tugas, Rio dikabarkan telah memiliki riwayat pelanggaran kode etik profesi Polri dan disidang kode etik Polri pada Mei 2025 atas kasus perselingkuhan hingga nikah siri dengan putusan berupa mutasi dan demosi selama 2 tahun. Rio juga tercatat tak masuk kantor tanpa keterangan sejak 8 Desember 2025. Atas hal itu, Polda Aceh kemudian melakukan pencarian terhadap yang bersangkutan dan telah melayangkan surat pemanggilan sebanyak 2 kali. Pada 7 Januari 2026, Rio diketahui telah bergabung dengan Divisi Tentara Bayaran Rusia. Setelah 8 Desember, mereka sudah daftar. Tanggal 18 Desember, dia sudah 9 Desember dia buat paspor. Terus langsung beli tiket tanggal 18, tanggal 19 berangkat ke Cina, lanjut ke sana. Jadi diindikasi yang bersangkutan sudah berada di sana. Ya dari hasil itu kita memang sudah, sebenarnya kan dia sudah tidak aktif secara fisik ya, sehingga dapat hukuman sudah 3 kali lah dia, KDRT keluarga. Hasil sidang diputuskan waktu itu yang bersangkutan tidak layak untuk menjadi anggota Polri lagi. Ya, rekomendasikan untuk PTDH. Baru di PTDH kira-kira berapa minggu yang lalu ya. Sebelumnya ada nama Satria Kumbara yang pernah berdinas di Marinir TNI Angkatan Laut. Kabar terakhir menyebut Satria sempat terluka parah saat bentrok dengan pasukan Ukraina di medan tempur. Dari Kota Banda Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus dugaan kekerasan di SMK Negeri 3 Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi kian memanas. Setelah viral, video pengeroyokan terhadap seorang guru, kini guru dan siswa saling lapor ke pihak kepolisian.
Pengeroyokan sejumlah siswa terhadap guru di SMK Negeri 3 Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi terus bergulir. Seorang siswa kelas 2 Muhammad Lutfi Padilah mengaku menjadi korban tindakan kekerasan guru Agus Saputra. Ia diduga dihina dan ditampar saat berupaya menenangkan kelas yang gaduh. Ini saya yang nggak berkenannya, adik saya ini dikejar pakai 2 sabit seolah-olah mau dibunuh, ya kan? Sedangkan adik saya datang ke sini cuman pengen belajar, menimba ilmu lah. Intinya kayak itulah. Intinya saya minta kepada pihak kepolisian diusut tuntas lah. Dengan apabila memang adik saya bersalah, ya silakan. Tetapi sebaliknya lagi, apabila memang dia bersalah, silakanlah, hukumlah. Di sisi lain, Agus Saputra, guru yang terekam dalam video viral pengeroyokan, juga melaporkan aksi kekerasan yang dialaminya ke Polda Jambi. Ini Bang, karena sudah viral ini, ya ada yang merugikan adik saya secara mental, psikisnya terganggu, nama baiknya tercoreng di media sosial maupun di nyata. Jadi kami sebagai warga berhak untuk melaporkan tindakan pengeroyokan ini. Pihak Polres Tanjung Jabung Timur sempat turun langsung ke sekolah untuk melakukan upaya mediasi. Namun oknum guru yang bersangkutan tidak hadir. Kasus ini kini berujung pada aksi saling lapor ke pihak kepolisian, baik di tingkat Polsek maupun Polda Jambi. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, Henry Rosta, iNews melaporkan. Agus Saputra, guru korban dugaan pengeroyokan, mengaku menjadi korban perundungan di SMK Negeri 3 Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Selama bertahun-tahun dirundung, untuk pertama kalinya ia terpaksa mengambil tindakan tegas terhadap siswa. Memang ada anak-anak tertentu yang sepanjang tahun sampai detik ini saya diperlakukan tidak pantas oleh mereka, anak-anak tersebut. Ini berlangsung selama bertahun-tahun selama saya mengajar di sana. Saya mengajar di sana selama 15 tahun, namun saya baru bertindak kali ini. Saya mengambil sikap bahwa tidak sepantasnya guru diperlakukan seperti itu. Maka dengan saya berat hati, kemarin saya mempertimbangkan berbagai hal, berbagai pihak dan sebagainya. Ini kali pertama saya menampar anak sejak saya bekerja di situ dari 2012 sampai dengan 2026 ini. Saya mendapat perlakuan buruk dari sekolah, dari guru juga, dari murid tambah lagi. Jadi banyak pihak di warga sekolah di SMK itu yang membuat saya menjadi tidak nyaman dengan saya menertibkan mereka, dengan menertibkan secara kedisiplinan, tapi mereka tidak terima, sehingga saya memang tidak punya teman di SMK tersebut. Baik, dan pemirsa, setelah kemarin terhubung dengan pihak guru, kini kami bergabung dengan kakak dari siswa terduga pelaku pengeroyokan, Muhammad Ardi. Assalamualaikum, selamat malam Mas Ardi. Selamat malam. Ya, Mas Ardi dengan Juno di studio. Mas Ardi, bisa diceritakan kalau dari versi adik Anda ya, seperti apa awal mula kejadian ini sebenarnya? Iya, baiklah Mas, terima kasih. Ya, kalau untuk keterangan dari adik saya, itu kan dia kan lagi sedang belajar bersama guru yang lain, bersama guru penjaskes kalau nggak salah waktu itu. Ya, kenapa yang tersinggung kok guru yang di luar apa itu Mas, pelajaran itu. Harusnya nggak seharusnya guru lain ikut campur di dalam pelajaran guru penjaskes ini. Oke, jadi adik Anda sedang bercanda dengan guru lain penjaskes, tapi guru yang tersinggung guru yang lain, seperti itu? Iya, benar Mas. Oke, kejadiannya ketika bercanda itu apakah ada menyinggung kata-kata tertentu, menyindir sehingga pihak lain, guru lain ini merasa tersinggung, Mas Ardi? Cuman dengan kata-kata, woi diam, gitu aja Mas. Oh, diam, itu yang dikatakan adik Anda kepada teman-teman yang ribut di kelas. Oke. Lalu adakah pengakuan dari adik Anda kenapa sampai Bapak tadi ya tersinggung ini? Nah, kalau itu Mas, kita kan nggak tahu.
Yang tahu saya setelah Bapak itu tersinggung, seharusnya Bapak itu nggak patut tersinggung karena kan bukan di jam pelajaran dia, terus kok bisa dia yang tersinggung, dan juga dia bilang sama adik saya, siapa yang bilang woi? Jadi adik saya langsung bilang saya Prince katanya. Oke. Kalau dari pengakuan, ya silakan. Terus langsung refleks ditampar adik saya, Mas. Di situ kan. Setelah ditampar, apa reaksi adik Anda? Apakah langsung membalas atau mengumpulkan teman-teman? Tidak. Oke. Tidak, adik saya nggak membalas. Adik saya masih dipisahkan sama guru yang ada di situ, Mas. Guru yang ada di pelajaran itu. Oke. Lalu ada pengeroyokan ini. Apakah adik Anda bersama teman-temannya melakukan ini dan tadi adik Anda mengajak teman-teman untuk mengeroyok Pak Agus tadi? Oh tidak, Mas, tidak. Kalau untuk pengeroyokan tidak ada direncanakan. Oke. Kalau untuk pengeroyokan itu kalau saya tanya dengan adik saya itu beliau sebelumnya ada mengatai siswa itu anak orang miskin. Pak Agus ini? Iya, Pak Agus itu ada mengata anak orang miskin sebelum itu. Terus mahasiswa yang lain ini menuntut untuk Pak Agus meminta maaf kepada siswa yang dikatain. Baik. Oke. Satu kan kita tahu bahwa ada mediasi sebelumnya, Mas Ardi. Kenapa mediasi ini gagal? Kan sudah dipertemukan dengan kedua belah pihak atau seperti apa jalannya mediasi? Iya, Mas. Jadi gini, mediasi ini pihak si Pak Agus ini nggak pernah mau datang. Sudah 2 kali diadakan mediasi, itu nggak pernah datang. Oke, jadi ada upaya mediasi tapi pihak Pak Agus ini tidak datang seperti itu ya, Mas Ardi? Iya, benar. Baik, Mas Ardi, terima kasih atas waktunya. Semoga permasalahan ini ya bisa diselesaikan untuk kedua belah pihak. Dan lagi-lagi tadi kita tetap mengecam kekerasan di ranah pendidikan. Terima kasih, Mas Ardi. Ya, siap. Kembali bersama kami, pemirsa, libur panjang akhir pekan Stasiun Tugu Yogyakarta ramai penumpang. Jumlah penumpang yang berangkat dari Stasiun Tugu Yogyakarta sebanyak 11.000 penumpang, sementara yang tiba sebanyak 10.000 penumpang. Jumlah penumpang yang berangkat dari Stasiun Tugu meningkat 26% dibanding hari biasa, di mana pada hari biasa hanya berjumlah sekitar 8.000 penumpang berangkat. Selama libur panjang ini, KAI Daob 6 Yogyakarta menambah 4 kereta tambahan bagi para penumpang. Lonjakan penumpang juga terjadi di Stasiun Pasar Senen Jakarta pada libur panjang akhir pekan ini. Tercatat sebanyak 88.000 penumpang berangkat dari Stasiun Wilayah Daob 1 Jakarta. Destinasi favorit para penumpang yakni Yogyakarta, Semarang, Purwokerto, dan Surabaya. Ya, selengkapnya kita langsung bergabung dengan rekan Ismalia Meidasari yang saat ini berada di Stasiun Pasar Senen Jakarta. Ismalia, apakah terjadi penumpukan di libur panjang akhir pekan ini? Silakan Ismalia. Ya, selamat malam Juno dan juga pemirsa. Untuk moda transportasi kereta api ini masih menjadi favorit pilihan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya di liburan, terutama di liburan panjang kali ini, Juno dan juga pemirsa. Kalau misalnya ditanya apakah terjadi penumpukan di Stasiun Pasar Senen tempat kami melaporkan, saat ini tidak terjadi penumpukan, Juno, karena memang untuk di Stasiun Pasar Senen ini merupakan stasiun yang cukup padat di daerah Daob 1, karena memang pada hari ini ada sekitar 6.000 lebih
lebih penumpang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen, dan data ini masih bersifat dinamis dan masih bisa terus bertambah Juno hingga malam. Dan bisa dilihat di layar televisi Anda, ini ada beberapa penumpang yang menunggu keretanya karena memang untuk kereta terdekat ini pada pukul 21.10 ini menuju Madiun Juno. Jadi mereka ini juga menunggu keretanya tiba dan segera berangkat ke tujuan kota masing-masing. Dan pada periode tanggal 15 hingga 17 Januari 2026 ini tercatat sudah ada total 88.000 penumpang yang berangkat dari stasiun Daop 1 wilayah Jakarta, dan dapat kami rincikan pada tanggal 15 Januari ini ada sekitar 15.000 penumpang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen, dan pada tanggal 16 Januari ini ada sekitar 13.000 penumpang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen. Dan dapat kami laporkan untuk tingkat okupansi ini ada sebesar 40% dengan keberangkatan kereta api ini ada 77 kereta api, terdiri dari 68 kereta api reguler dan 9 kereta api tambahan Juno. Dan bagi para penumpang kereta api selalu dihimbau barang bawaan supaya tidak tertinggal di stasiun dan juga di kereta, dan dihimbau untuk datang terlebih dahulu atau datang lebih cepat dari tiket keberangkatan. Kembali ke Anda Juno. Baik, Ismalia, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima pertemuan rutin bersama sejumlah pejabat utama Tentara Nasional Indonesia kemarin Jumat. Pertemuan tersebut diunggah di akun media sosial Instagram Sekretariat Kabinet. Sejumlah pejabat yang hadir di Istana Negara kemarin diantaranya Panglima dan Wakil Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo yang didampingi Menteri Pertahanan, Menteri Sekretaris Negara, dan Sekretaris Kabinet RI sampaikan sejumlah arahan terkait strategi pertahanan dan keamanan, serta rencana geostrategi mendatang. Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman sebut petani Sumatera digaji saat pulihkan lahan pasca bencana. Pemerintah targetkan pemulihan lahan dapat diselesaikan maksimal 3 bulan. Pemerintah menerapkan pendekatan padat karya sebagai strategi utama rehabilitasi sektor pertanian pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Melalui skema ini, petani dan pemilik lahan tetap memperoleh penghasilan selama proses pemulihan lahan berlangsung. Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman menjelaskan sawah yang rusak akan diperbaiki langsung oleh pemiliknya, sementara seluruh biaya rehabilitasi ditanggung pemerintah pusat. Bantuan tersebut meliputi benih gratis, pengolahan lahan, hingga perbaikan jaringan irigasi. Amran juga mengungkap khusus di Aceh terdapat sekitar 10.000 hektar lahan yang direhabilitasi dengan kebutuhan tenaga kerja mencapai 200.000 per hari orang kerja yang dibayar harian. Sementara itu, pemerintah menargetkan pemulihan lahan dengan kategori rusak ringan hingga sedang dapat diselesaikan maksimal 3 bulan. Pemirsa, serangan udara Israel kembali menghantam jalur Gaza. Sedikitnya 7 warga sipil tewas akibat serangan di Deir al-Bala, Gaza Tengah. Dan usai sudah kebersamaan kita dalam iNewsroom hari ini, temukan informasi terbaru lainnya di inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Sesaat lagi rekan saya Camar Henda akan hadir dalam program iNews Malam. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Herjino Syaputra pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Warga Deir al-Bala berduka atas tewasnya 7 orang dalam serangan udara Israel yang menghantam kawasan permukiman warga. Keluarga korban nampak melaksanakan sholat jenazah, sementara bangunan tempat tinggal mereka terlihat hancur akibat serangan. Berdasarkan keterangan penghuni bangunan yang menjadi sasaran serangan, tidak ada peringatan sebelumnya ke warga setempat. 2 roket tiba-tiba menghantam rumahnya dan rumah tetangga yang memicu ledakan besar dan kobaran api. Warga pun segera menyelamatkan diri tanpa mengetahui penyebab serangan. Total 12 warga Palestina dilaporkan tewas dalam 24 jam terakhir akibat serangan Israel. اللي بقول لك مرحلة ثانية وثالثة على الفاضي والله، بس بده يوقف شلال قدام شوي لما يصير يشوفوا فريسة قوية زي اللي صارت فينا. هذا يعني باخذ اللي بده اياه، بعدين بقول لك جدد في المرحلة. لا، اللي بقول لك مرحلة ثانية وثالثة هذا بصير بيضحك على نفسه مش علينا.
Serangan ini terjadi di tengah gencatan senjata dan rencana fase lanjutan perdamaian di Gaza. Kementerian Kesehatan Gaza mencatat sejak gencatan senjata diumumkan Oktober lalu, sedikitnya 463 warga Palestina tewas dan lebih dari 1.200 lainnya luka-luka.